Kurang dari 3 bulan jelang upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahajo mundur dari jabatan masing-masing. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpandangan ada tumpang tindih kewenangan antara otorita IKN dan kurator IKN Ridwan Kamil di balik mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo dari posisi kepala dan wakil kepala otorita IKN. Ada semacam kerja yang tumpang tindih menurut saya itu. Jadi kurator ini kan sebetulnya adalah orang yang memberi semacam perizinan lah ya untuk melanjutkan satu program, satu visi atau satu apapun namanya terkait dengan pembangunan di IKN. Okay. Nah, mungkin ada semacam ketersinggungan ya menurut bahasa saya itu dari dua pejabat yang lama yang merasa kemudian tingkat sukses mereka seperti yang diklaim oleh Pak Muhtar Ngabalin kok seperti tidak diapresiasi gitu loh. Nah, itu diperkuat lagi oleh pernyataan Saudara Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa salah satu sebab mengapa beliau dipilih oleh Presiden sebagai ketua kurator karena tidak ingin pembangunan di IKN itu dibuat dengan ecek-ecek gitu loh kira-kira. Menjawab Ray Rangkuti, juru bicara kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin membantah penunjukan Ridwan Kamil sebagai kurator IKN menjadi penyebab mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo. Kalau hubungan antara kepala otorita IKN dan wakil kepala otorita IKN dengan Bung Ridwan Kamil yang ditunjuk oleh Presiden ini tidak ada sama sekali. Nah ini posisi Pak Basuki dengan wakil Raja Juli Antonio ini adalah untuk mempercepat pembangunannya. Sementara posisi Pak Bambang dan Mas Dani mantan wakil kepala otorita itu adalah orang-orang yang punya komitmen untuk ikut serta dalam mempercepat pembangunan IKN ini. Usai ditunjuk jadi PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono menyebut ada 2 masalah utama IKN yang akan ia prioritaskan percepatan penyelesaiannya, yakni masalah status tanah dan investasi. Yang masih perlu dipercepat adalah yang investasi tadi. Semuanya karena status tanah yang belum jelas dan juga kerjasamanya yang belum jelas. Untuk itulah kami tugasnya khusus percepatan tadi. Ya. Mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahajo dari pucuk pimpinan otoritas IKN menjadi pertanyaan publik, sebab keduanya mundur di tengah persiapan perayaan HUT ke-79 RI di IKN 17 Agustus mendatang. Pun istana maupun keduanya tidak memberi penjelasan gamblang kepada publik. Tim Liputan Kompas TV. Publik masih menerka-nerka apa penyebab Kepala Badan Otorita IKN dan wakilnya mundur kurang dari 3 bulan jelang peringatan HUT ke-79 di IKN. Beragam spekulasi pun muncul dari beban kerja, tumpang tindih kewenangan maupun masalah pertanahan dan investasi yang belum tuntas. Lalu bagaimana kelanjutan IKN usai ditinggal Kepala Otorita dan wakilnya? Kita akan bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan politisi Partai Gerindra yang juga anggota Pansus IKN di DPR, Kamrul Samad. Selamat petang, Pak Agus, Pak Kamrul Samad. Ya, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamrul Samad, sebagai anggota Pansus nih, saya ingin ada gambaran. Jadi bagaimana saat ini? On the track tidak pembangunan IKN untuk saat ini? Terganggu tidak tahapannya dengan mundurnya kepala dan wakil kepala otorita ini? Pertama, kita perlu mengetahui bahwa di DPR sekarang nggak ada lagi anggota Pansus IKN. Tugasnya udah selesai. Jadi setelah Undang-Undang IKN disahkan, maka otomatis Pansus itu sendiri selesai masa tugasnya. Kemudian, apakah terganggu pembangunan IKN? Untuk pembangunan fisik yang kami ketahui, memang pemerintah sejak awal telah membentuk Satgas, Satuan Tugas, yang dipimpin oleh Kepala Satgas Kang Danis Sumadilaga dari Kementerian PUPR. Jadi pembangunan fisik ini dibawa koordinasi Kasatgas, pembangunan fisik yang ada di ibu kota negara. Nah, kemudian otorita
IKN itu adalah bertugas memang untuk menyiapkan infrastruktur yang menyangkut dengan masuknya investasi. Apa saja yang harus dipersiapkan? Pertama, regulasi. Yang kedua, pemetaan lahan yang clear antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, tentunya yang berkaitan dengan pengembangan ke depan. Karena di dalam Undang-Undang IKN ini disebutkan bahwa masa pembangunan IKN ini dengan 4 tahap: perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan pengoperasionalan itu lebih kurang 25 tahun, yaitu sejak 2022 sampai 2045. Jadi ada 23 tahun waktu yang diberikan pemerintah untuk melalui 4 fase: perencanaan, pembangunan, pemindahan, dan pengoperasionalan. Jadi kami yakin dan percaya bahwa langkah pemerintah menunjuk Menteri PUPR sebagai pelaksana tugas kepala otorita IKN bisa sekaligus mempercepat jalur koordinasi teknis baik untuk ketersediaan lahan maupun untuk kerjasama atau regulasi yang berkaitan dengan investasi yang akan masuk di IKN. Begitu, Mbak. Baik, Pak Agus, kalau Anda melihat ini alasan mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN ini tak gamblang dijelaskan. Publik banyak yang berspekulasi, banyak rumor. Yang bisa Anda baca dari mundurnya kepala dan wakil kepala IKN ini apa, Pak Agus? Ya, bisa saja kan sekarang adalah mundur atau dimundurkan kan begitu. Persoalan IKN itu kan memang investasi dan tanah. Investasi itu tidak akan ada dari luar mau sampai kapanpun ketika infrastruktur belum beres. Membangun ibu kota seperti IKN, kalau infrastrukturnya sudah beres, baru investor itu mau masuk. Kan nggak bisa, investor harus menghitung. Kalau dia bangun hotel, ada berapa orang akan berkunjung ke situ. Bangun pasar, bangun rumah sakit, sama. Nah, sekarang yang dipaksa adalah investor lokal. Tentu investor lokal itu maulah nanti barter politik dan sebagainya. Biasa itu terjadi. Nah, sekarang persoalannya kalau mundurnya itu dipaksa mundur atau mengundurkan diri. Ya kan, dua itu belum dijawab oleh pemerintah. Tapi saya patut diduga ya diminta berhenti lah, tapi indahnya ya mundur gitu. Itu sih. Pak Kamru Samad, apakah ini ada kemungkinan dimundurkan? Karena belum ada penjelasan yang gamblang nih soal alasan mereka mundur. Mengenai statusnya pengunduran diri ya, kalau kita dengar langsung penjelasan dari pemerintah yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara, itu kalimat yang dipakai adalah mengundurkan diri. Maka itu yang kita harus percaya. Alasan pengunduran diri apa, itu memang juga kita nanti melalui komisi terkait, DPR pasti akan menanyakan kepada pemerintah di dalam rapat kerja dengan pemerintah tentang alasan pengunduran diri dan apa latar belakang masalahnya, serta bagaimana solusi jangka pendek dan jangka menengah supaya kepercayaan investor bisa dibangun kembali, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Karena tidak mudah membawa investor ke wilayah baru, apalagi koridor pembangunan itu berada di pulau yang berbeda dengan PDB nasional kita yang mayoritas ada di Pulau Jawa. Pak Kamru Samad, kemarin kita wawancara dengan KSP Pak Ngabalin, bilang katanya sudah ada pembicaraan soal rencana mundur ini berbulan-bulan. Nah, dari DPR, apakah mendapatkan info apakah ada masalah di IKN atau persoalan ini antara kepala dan wakil kepala ini? Dalam rapat kerja teman-teman di DPR dengan otorita IKN memang ada masalah manajemen tentunya di internal yang mesti diatensi untuk penyelesaiannya. Apakah mengenai reward atau mengenai kewajiban pemerintah terhadap manajemen atau seluruh karyawan, staf yang ada di otorita IKN. Tapi kami yakin dan percaya
itu bukan masalah yang fundamental, substansi mungkin. Ada sesuatu yang kita ingin dengarkan lebih jelas, lebih gamblang dari pemerintah, dan forumnya saya kira adalah rapat kerja pemerintah dengan DPR. Itu jauh lebih elegan dan itu bisa kemudian rakyat mendengar apa rencana kerja pemerintah ke depan untuk menyelamatkan pembangunan IKN ini, khususnya menjaga kepercayaan investor untuk masuk dan juga menuntaskan permasalahan lahan yang ada di sana. Begitu, Mas. Pak Agus, ternyata tadi disampaikan dari Pak Kamru Samad ada permasalahan manajemen internal. Ini bagaimana ke depan soal nasib IKN jika melihat kondisi seperti ini, Pak Agus? Bisa percaya lagi nggak investornya? Sebetulnya masalah besar itu masalah sosial. Saya berkatakan berkali-kali kepada Ketua IKN maupun pemerintah, kita tuh perlu ada namanya antropologi social research yang sampai hari ini nggak tahu, karena gesekan di masyarakat pasti akan besar. Itu jauh lebih besar dari masalah mundur tidak mundurnya ketua OIN. Nah, sekarang kita perlu tahu juga itu kan tidak ada datanya. Kan sekarang terbukti tanah bermasalah. Itu rame nanti. Saya sudah ketemu dengan 2 ahli waris dari kerajaan Kutai dan Kartanegara itu mengatakan bahwa mereka tidak mau begitu saja, ya harus dibeli tanah itu gitu ya. Nah, itu yang harusnya diperhatikan, karena memang mereka mengusir dan sebagainya. Kemarin kan rencananya begitu, sehingga mereka membangunnya macam ini aja, developer, bukan dengan sistem birokrasi. Apakah ini artinya menurut Anda perencanaannya ini terburu-buru, tergesa-gesa ketika tadi disinggung soal social riset yang belum dilakukan, Pak Agus? Ya, katanya sudah dilakukan. Kalau terburu-buru itu tipikal approach-nya presiden. Presiden kan mau cepat. Ya, justru yang cepat infrastruktur itu maintenance operasinya akan sangat mahal, sudah terbukti di mana-mana. Nah, sekarang untuk IKN saya sudah lama katakan jangan terburu-buru. Pertama, tanah itu lembek, di situ lempung gitu, kalau hujan jadi kayak bubur, itu katanya sudah ditangani secara teknis. Oke lah, saya percaya, saya bukan orang teknis. Tapi itu harus diperhatikan. Kita lihat nanti seperti apa. Kalau semua terburu-buru seperti ini, tidak akan pernah beres. Mungkin jadi, tapi cost operation sama maintenance kan sangat mahal. Contoh jalan tol, contoh bandara, contoh kereta cepat, mahal sekali itu. Baik, Pak Kamru Samad, dengan tadi sederet permasalahan yang ada saat ini di IKN, bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan publik? Apakah perlu juga nanti kepala dan wakil kepala yang definitif untuk bisa percaya nih investor? Iya, itu udah pasti dalam perencanaan pemerintah. Kita meyakini itu, dan langkah Presiden Joko Widodo hari ini berada di lokasi itu bagian daripada action di lapangan untuk meyakinkan bahwa pembangunan terus berjalan. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah supaya kepercayaan investor bisa dikembalikan dan tidak menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat tentang pengunduran ini. Jadi kita optimis bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama juga bisa didefinitifkan. Kalau toh harus dirangkap dengan oleh Menteri PUPR juga langkah yang tepat, karena memang kinerja Menteri PUPR selama ini cukup baik dari segi pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Nusantara kita. Kemudian permasalahan lahan, saya kira dengan adanya Wamen ATR BPN juga di situ akan jauh lebih memudahkan. Rantai koordinasinya akan jauh lebih pendek, akan jauh lebih mudah tentunya, lebih efektif karena berada dalam satu atap yang sama. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga langkah-langkah taktis yang sementara waktu diambil ini bisa kemudian didefinitifkan di waktu-waktu mendatang yang tidak terlalu lama. Begitu, Mas. Pak Agus, apakah perlu Presiden menjelaskan kepada publik alasan kepala dan wakil kepala otorita ini mundur dan bagaimana nasib IKN ke depan agar investor publik percaya? Nggak usah, karena investor pun kalau ini dijelaskan tidak akan masuk juga. Karena investor kan ini masih masih tempat kosong yang infrastrukturnya belum jadi, mereka tidak akan masuk. Jadi pengaruh itu tidak akan berubah gitu. Yang penting sekarang bagaimana ini infrastruktur dibangun. Yang dibangunnya pasti harus pakai APBN, tidak bisa tidak. Dan ini yang juga menjadi pertanyaan ke depan, apakah APBN sanggup menyelesaikan. Investor akan datang ketika infrastrukturnya sudah selesai. Tidak mungkin investor datang tanpa
ada yang kepastian. Kan sudah terbukti ketika Pak Menteri investasi bicara, Pak LBP bicara, kan nggak ada buktinya datang. Ya kalau cuma MOU aja kan itu kayak orang nembak kekasih kan gitu ya. Ya MOU tapi setelah itu tidak ada legal standingnya. Nah jadi sekali lagi buat pertanyaan Anda tidak perlu dijelaskan, orang sudah tahu kok. Ya kita buat investor juga tidak akan menarik investor apapun yang terjadi karena memang infrastrukturnya belum jadi. Makanya pindah ibu kota jangan terburu-buru, pindah warung aja perlu waktu, apalagi pindah ibu kota. Oke, ada hajatan besar nanti akan digelar di ibu kota rencananya untuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita nantikan bersama bagaimana realisasinya. Terima kasih Pak Agus Pambagio, Pak Kamru Samad telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini.